Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sirahmadiani dari kelas Manajemen B, semester 2, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum nun mati dan tanwin sebagai salah satu tugas praktikum Al-Quran. Izhar artinya jelas. Cara membacanya melafazkan sebutan nun dengan jelas tanpa dengung. Idgham artinya memasukkan. Cara membacanya memasukkan atau menggabungkan suara nun ke dalam huruf selepasnya. Idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah artinya dengung, idgham bila gunah artinya tanpa dengung. Ikhfa artinya sembunyi. Cara membacanya menyembunyikan atau menyamarkan sebutan nun sebelum bertemu huruf selepasnya. Dan yang terakhir, iqlab artinya tukar. Cara membacanya menukar sebutan nun kepada mim. Selanjutnya, saya akan membacakan surah Al-Ahad dari ayat 1 sampai 5. Kemudian saya akan menjelaskan hukum nun mati dan tajwid beserta menjelaskan makna kandungan dari surah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zatal lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Di ayat pertama ada lahabiu watab. Lahabiu itu hukumnya adalah idgham bigunah. Karena ada fathatain bertemu dengan huruf waw, cara membacanya itu masuk dengan mendengung. Di ayat yang kedua ada ma'agna anhu. Anhu hukumnya adalah izhar halki. Karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf hak. Cara membacanya adalah jelas di mulut. Di ayat yang ketiga ada sayasla naronza. Naronza itu artinya ikhfa hakiki. Karena ada tanwin bertemu dengan huruf zal, cara membacanya samar-samar membentuk huruf zal. Di ayat yang keempat ada wamro'atuhu. Wamro hukumnya adalah izhar syafawi. Karena ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ro. Cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Di ayat yang kelima ada fi jidiha hablum mim masad. Hablum mim itu artinya idgham bigunah. Karena ada domatain bertemu dengan huruf mim, cara membacanya masuk dengan mendengung. Selanjutnya ada mim masad. Itu sama juga idgham bigunah karena ada nun mati bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Surah Al-Ahad terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Ahad termasuk golongan surah Makkiyah lantaran diturunkannya di kota Makkah. Surah Al-Ahad ini artinya bergejolak api, yang berisi ancaman Allah terhadap Abu Lahab atas sikapnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Selain berlaku untuk Abu Lahab yang diancam dengan kebinasaan di atas api neraka, surah Al-Ahad juga menjelaskan tentang perbuatan istrinya yang selalu menebar fitnah terhadap Rasulullah. Sang istri pun bakal diberi kalung yang berupa tali dari sabut neraka. Dilansir dari tafsir Al-Misbah, surat Al-Lahab ini berbicara tentang Abu Lahab dan juga istrinya yang akan binasa dengan penuh kesengsaraan. Oleh sebagian orang, dinamai sesuai dengan kata pertama dalam ayat yakni Tabat, sedangkan lainnya menamai surah Al-Masad. Tapi sebagian musafir menamakan sebagai surah Al-Lahab. Tujuan dari diturunkannya surat ini adalah sebagai peringatan bagi semua orang, khususnya orang yang menjadi keluarga Nabi Muhammad SAW,
Surah Al-Lahab membicarakan bahwa siksaan dari kekufuran itu bisa terjadi pada semua orang, termasuk keluarga dekat Nabi Muhammad. Dengan ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak memiliki hubungan dengan keluarga Nabi Muhammad. Agama Islam murni dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Tuhan bisa berbuat sesukanya karena memang Dialah yang Maha Tinggi dan memiliki kekuasaan atas semua semesta. Seperti kisah Abu Lahab, walau dia merupakan paman Nabi Muhammad SAW, dia tidak masuk Islam. Dan walau Nabi Muhammad adalah keponakan dari Abu Lahab, tapi Nabi Muhammad tidak bisa menolongnya dari siksaan Tuhan Yang Maha Esa. Berikut isi kandungan dari surah Al-Lahab yang disarikan dari sejumlah tafsir, yakni tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb, dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Yang pertama, surah Al-Lahab berisi kutukan untuk Abu Lahab dan istrinya yang sangat menyakiti Rasulullah SAW. Kedua, surah Al-Lahab mengandung berita gaib bahwa Abu Lahab akan merugi, binasa, dan celaka. Dan itu benar-benar terjadi. Ia mati mengenaskan dengan sakit yang membuat jijik teman-temannya hingga tak ada yang mau memakamkannya. Yang ketiga, surat ini juga mengandung berita gaib bahwa harta dan anak-anak Abu Lahab tidak akan bisa menolongnya. Yang keempat, surat Al-Lahab memberitakan bahwa dia dan istrinya akan masuk neraka. Ini pun benar-benar terjadi karena keduanya mati dalam keadaan kafir. Yang kelima, surah Al-Lahab menghinakan istri Abu Lahab yang suka menghina Rasulullah. Leher yang seharusnya dikalungi dengan perhiasan indah justru akan dikalungi dari sabut atau tali dari besi neraka. Yang keenam, surah Al-Lahab merupakan salah satu mukjizat dan bukti kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Sampai akhir ayatnya, Abu Lahab tidak masuk Islam, baik istrinya secara zahir maupun batin. Maka ia benar-benar menjadi orang yang binasa dan celaka seperti ditegaskan dari surat ini. Sekian dari materi yang saya bahas untuk tugas praktikum Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.